Halo Sobat Gibayers, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, ngebahas tentang dunia finansial dengan gaya santai tetapi tetap berbobot. Halo Sobat Gibayers, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, ngebahas tentang dunia finansial dengan gaya santai tetapi tetap berbobot. Aku Revanza. Dan aku Syifa. Nah, hari ini kita bakal ngebahas topik yang sering banget nih jadi bahan obrolan para investor, terutama investor saham yang baru aja masuk ke dunia perbankan. Bener banget nih Syif, jenis saham tuh ada banyak ya. Nah tapi kali ini tuh kita bakal fokus ke saham perbankan, yaitu saham BBCA dan juga BBRI. Nah untuk teman-teman tahu, kode saham BBCA itu merupakan kode dari bank swasta terbesar di Indonesia yang sering dibilang juga saham sejuta umat. Terus juga di sisi lain ada kode saham BBRI, di mana BBRI ini merupakan kode saham dari salah satu bank BUMN di Indonesia yang punya jaringan super luas dan fokus ke UMKM. Nah, bener banget nih Revan. Jadi pasti timbul kan pertanyaan di benak teman-teman semua, yang mana sih yang bagus buat di hold jangka panjang, apakah BBCA atau BBRI? Tapi guys, kita nggak bakal bahas ini sendirian nih. Hari ini kita udah ngehadirin narasumber yang super keren dan juga udah expert nih di dunia saham dan juga investasi. Beliau juga merupakan Manager Development R&D GITB FEB UNAN, Bang Rifki Fahru-Razi. Halo Bang Rifki. Ayo, selamat pagi Revan sama Syifa, dan selamat pagi juga untuk GBR semua. Perkenalkan, nama aku Rifki Fahru-Razi. Saat ini aku adalah seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen di semester 5, dan juga aku tahun kedua di Galeri Investasi Bursa Efek FEB UNAN, dan aku menjabat sebagai manajer di divisi Research and Development. Dan juga untuk masalah saham ataupun sektor perbankan, mungkin aku bisa sharing-sharing sedikit kepada teman-teman sekalian. Nah tapi Bang, sebelum kita fokus ke pembahasan BBCA dan BBRI, mungkin Bang Rifki boleh nih ceritain gimana sih Bang Rifki bisa terjun ke dunia finansial dan perbankan. Terus juga tadi dijelasin nama Syifa kalau Bang Rifki ini ngejabat sebagai Manager Research and Development GITB FEB UNAN ya Bang? Oh ya, udah aku jelasin tadi, aku manajer di Research and Development, dan bagaimana aku mengenal saham dan juga mengenal bagaimana sektor perbankan itu dimulai dari ketika aku masuk kuliah. Ketika aku masuk kuliah itu awalnya aku bingung mau masuk ke organisasi mana, dan juga aku takut asal masuk aja ke organisasi yang dari perkuliahan kan. Nah, terus aku ngeliat nih ada salah satu organisasi namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, dan juga sebelum itu aku juga udah ngulik-ngulik nih, aku udah juga belajar investing, aku juga udah belajar trading dikit-dikit gitu. Makanya dari situ aku mutusin deh masuk GITB, dan alhamdulillah ini udah tahun kedua di GITB. Oh, berarti awal mulanya itu dari awal masuk kuliah ya Bang? Ya, awal masuk kuliah. Wah, keren banget nih ya Bang. Berarti walaupun masih kuliah, Abang udah aktif banget di dunia investasi dan juga saham. Nah, mungkin langsung aja ya Bang ke pertanyaan pertama. Syifa mau nanya dulu nih Bang tentang fundamentalnya. Kalau dilihat dari kinerja keuangan dan juga posisi di pasar, BBCA versus BBRI itu gimana sih Bang kira-kira? Oke, kalau pembahasan hari ini kan kita membandingkan ya BBCA sama dengan BBRI. Dari kedua saham ini kita bisa lihat bahwa BBCA sama BBRI ini adalah saham yang sama-sama kuat di pasar. Tapi sebelum itu kita lihat dulu kapitalisasi pasarnya. BBCA menempati kapitalisasi pasar terbesar di sektor perbankan, yakni sekitar 950 triliun, sedangkan BBRI berada di bawahnya itu sekitaran 600 triliun. Nah, itu dari kapitalisasi pasar. Namun kita nggak bisa ngelihat dari satu itu aja. Kita juga lihat laba bersihnya. Tahun 2024 itu BBCA mencetak laba sekitar 58 triliun, tapi BBRI lebih tinggi, yakninya 60 triliun. Namun dari sektor perkembangan itu BBCA lebih unggul, dia lebih bertumbuh sekitar 12%, sedangkan BBRI itu hanya sekitar 0,78%. Nah itu, dan BBCA sendiri dia itu bekerja untuk
kredit pembayaran korporat ataupun middle up. Sedangkan BBRI dia itu lebih fokus kepada kredit UMKM, dan BRI juga kan udah tahu BRI Link kan? Tahu. Nah, BRI Link itu salah satu agen yang ditempatkan oleh BRI untuk menjangkau lokasi-lokasi yang ada di pelosok Indonesia. Mungkin itu dari kinerja keuangannya dan juga gimana sih cara kerja kedua perusahaan tersebut. Oh gitu ya Bang, berarti secara fundamental BBRI dan BBCA ini sama-sama kuat tetapi memiliki poin plusnya masing-masing. Nah tapi Bang, banyak yang bilang kalau BBCA itu valuasinya sangat mahal. Nah kalau menurut Bang Rifki pribadi itu gimana ya Bang? Oke, kalau soal valuasi kan kita tadi udah juga ngebahas kapitalisasi pasar, dan valuasi itu masuk dan ngaruh ke kapitalisasi pasar. Jika kapitalisasi pasarnya tinggi, tentu aja valuasinya juga tinggi kan. Yang ada beberapa sumber mengatakan bahwa price to book value BBCA itu bisa 3,9 kali hingga 4,5 kali. Ini jauh lebih tinggi daripada BBRI kan. Dan juga dividen yang diberikan oleh BCA itu stabil, beda dengan BBRI. Namun dividen yield yang diberikan BBRI itu bisa lebih tinggi daripada BBCA. Itu yang membedakannya, karena ya emang BBCA ini udah saham yang kinerjanya cukup stabil dengan price to book value yang cukup tinggi. Jadi jika teman-teman pengen hal-hal yang stabil ya aku saranin BCA. Tapi kalau emang mau hal yang lebih sedikit menantang tapi nggak ada perbedaan signifikan sih dari kedua bank ini. Mereka sama-sama bagus di sektor perbankan, dan berapa lama ini juga BRI dinobatkan sebagai bank terkuat yang ada di Asia Tenggara. Mungkin itu. Berarti tergantung ya Bang, kayak kita itu tipe investor yang seperti apa. Kita itu lebih buat nyari income atau growth. Nah kalau Revan sendiri gimana? Kamu tipe investor yang seperti apa? Kalau aku kayaknya bakal prefer ke BBRI ya, lebih menantang soalnya sih. Nah, kalau bicara tentang jangka panjang nih Bang, terutama fokus ke era digital, di antara BBCA atau sama BBRI ini, mana yang lebih siap ya Bang? Oke, kalau membahas soal digital banking, itu BCA juga udah punya digital banking sendiri, itu namanya Blue by BCA. Namun BRI juga nggak kalah agresif. BRI juga udah punya BRI Banking, sama yang seperti kita kenal itu ada Brimo, BRI Mobile Banking. Dan ya pergerakan dari kedua bank ini di sektor digital banking itu cukup baik ya menurutku. Apalagi dari BCA sendiri yang memang udah lebih dulu terjun di dunia digital banking ketimbang daripada BRI sendiri. Oke Bang, jadi kalau kita simpulkan BBCA itu dia lebih ke stabilitas dan efisiensi, sedangkan kalau BBRI itu dia lebih agresif di segmen UMKM dan juga punya potensi growth yang lebih besar. Ya benar. Wah keren banget nih penjelasannya dari Bang Rifki ya Chef. Jadi bukan soal mana yang lebih bagus, tapi mana yang lebih cocok sama profil resiko kita dan juga tujuan kita ya Bang. Ya benar. Oke Bang Rifki, thank you banget ya Bang Rifki buat insight-nya hari ini. Semoga Sobat Gitbayers bisa makin tercerahkan dan juga makin percaya diri sebelum memilih saham perbankan favoritnya. Terima kasih juga untuk teman-teman host pada pagi hari ini, Siva dan juga Revan. Saran aku untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia investasi dan juga memilih sektor perbankan itu sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Jika teman-teman ingin memilih saham atau emiten yang lebih stabil untuk nabung, teman-teman bisa pilih BBCA. Namun jika teman-teman ingin harga yang lebih fluktuatif atau risiko yang lebih tinggi sedikit, itu teman-teman bisa pilih saham BRI atau BBRI. Itu saran dari aku. Terima kasih juga kepada kedua host kita yang udah luar biasa pada pagi hari ini. Nah gitu ya Sobat Gitbayers, jadi investasi itu membutuhkan strategi dan konsistensi juga. Nah saking serunya obrolan kita nih Bang, nggak kerasa kalau kita udah di penghujung episode kali ini. Ya. Nah, jadi buat teman-teman, mungkin boleh di-share podcast ini ke teman-temannya nih yang lagi galau antara BBCA dan BBRI. Terus boleh juga follow podcast ini, dan jika teman-teman masih punya pertanyaan boleh di-drop di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Syifa. Aku Revanza. Bye-bye.